Selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita sudah menyelesaikan bagian karyawan gitu. Jadi dari database yang bagian tabel karyawan, kita udah menyelesaikan untuk bagian full untuk CRUD-nya. Jadi kita udah buat create-nya. Di sini kita udah ada create ya. Kemudian ada read untuk baca, dan bacanya tuh ada select-nya tuh, ada yang untuk semua data secara menyeluruh, ada juga yang ambil data berdasarkan ID dari masing-masing value gitu. Kemudian setelah read ada update juga, kita udah buat update-nya itu yang di video kemarin ya, di video yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah delete. Dan untuk delete juga kita udah buat gitu. Jadi kalau teman-teman coba langsung teman-teman coba itu nanti dia si datanya akan ke delete gitu. Nah, ini ada tambah karyawan. Oh sorry, di sini. Oke, sebentar kita cek dulu. Di sini ada error. Error memilih data. Error cannot data. Oh, ya sebentar. Kita coba cek dulu di sini. Di bagian indeks ya. Oh, ini emang untuk indeksnya nggak ada isinya ya. Oh, slash karyawan. So, di sini harusnya kan ada map ya, tapi ada. Oke, sebentar kita coba close and run dev. Ini, nah. Nah, oke. Jadi di sini udah nampil ya. Oke, jadi teman-teman udah bisa nih untuk ngambilin semua, kemudian teman-teman juga udah bisa nih ngambilin berdasarkan ID. Misalkan yang di sini Endang Setiawan, teman-teman klik. Nah, kita masuk ke halamannya si Endang Setiawan. Yang mana di sini ada ID-nya, kemudian ada nama dan juga telepon gitu. Dan di sini juga udah ada form update gitu. Oke, jadi di video kali ini kita akan lanjutin dulu. Jadi kita udah selesai si bagian tabel karyawan. Kita akan lanjutin ke bagian tabel supplier gitu. Nah, untuk si bagian tabel supplier ini nanti kita akan ada perbedaan gitu. Jadi kan kita ada insert juga nih untuk si karyawan, sorry, untuk supplier. Nah, jadi kita akan gunakan cara yang kedua. Jadi kita udah pakai cara dari React.js itu sendiri. Nah, yang sekarang kita akan buat dengan caranya si Next.js. Itu dia provide caranya dia sendiri untuk form gitu, untuk handling si form itu sendiri gitu. Nah, oke, jadi kita akan menyelesaikan yang si supplier gitu ya. Jadi di sini untuk karyawan kita udah selesai, API kita tutup. Nah, di sini kita buat satu lagi new folder. Oh, sorry. Di sini kita new folder, kasih nama supplier gitu. Kemudian di dalam supplier kita new file index.js. Jadi sama ya, kita akan mulai dari index.js-nya dulu, yang mana untuk menampilin semua. Jadi di sini untuk karyawan kita copy aja ya, karena bisa dibilang mirip gitu. Kita buat mirip aja. Nah, di sini kemudian untuk API-nya kita ganti supplier. Kemudian di sini kita coba cek di API, kemudian suppliernya. Si indeksnya di sini kan udah ada nih. Dia slash, jadi API slash supplier. Kemudian dia akan ngambil semua data dari si supplier, dari tabel supplier gitu. Di sini kita coba ya, jadi ini untuk indeksnya API supplier, kemudian di sininya, oke, di bagian sininya ada yang dirubah-rubah ya. Jadi di sini kita ganti dulu supplier, kemudian di sini juga supplier. Oke, use state ini supplier, di sini adanya set supplier class.value, udah. Di sini supplier.map, jadi kita map dari
si supplier. Nah, di sini kita ganti semua dulu ya. Jadi supplier, dan di sini S gitu. Sini juga S. Di sini S. Sini itu supplier. Kemudian bagian sini juga supplier. Kemudian sini S gitu. Oke, di sini supplier gitu. Nah, ini kita coba save dulu aja. Kemudian kita coba dulu. Kita ganti localhost 3000 kemudian slash supplier gitu. Tunggu. Nah, di sini oke, udah. Nah, di sini masih oke, data berhasil udah, tapi di sini data masih belum muncul karena oke, di sini coba supplier gitu. Kemudian left. Ini masih belum ada. Kita save, cek di sininya. Oke, untuk supplier udah ada tapi datanya belum muncul ya. Jadi kita akan coba cek dulu sih suppliernya ada datanya atau enggak. Console.log res. Kita save. Ini kita. Nah, dia ada dot value ya. Jadi dot value. Ini kita reload lagi. Di sini, nah oke, jadi datanya udah ada ya kayak biasa. Kemudian ini 0. Nah, kemudian di sini ada datanya gitu. Oke, jadi sebenarnya untuk res value udah. Kita akan coba lagi. Ini kita set supplier. Yang mana dia masuk ke supplier di sini gitu. Di supplier di sini tambah supplier, supplier.map, bla bla bla. Oke, kita save. Coba. Oke, di sini masih belum muncul untuk suppliernya. Oke, cek dulu. Oh ya, sorry, di sini kita kurang nama gitu. Kita save. Nah, di sini udah muncul nih sih Bambang Wijaya. Kemudian teman-teman lihat di bagian bawah itu juga udah ada ya supplier /1 gitu. Nah, oke, jadi di sini untuk cara dia ngambil datanya. Nah, kita akan masuk ke bagian insertnya nih. Jadi kita buat dulu satu file di sini, new file, insert namanya, insert.js. Kemudian kita buat mirip sama karyawan aja. Jadi di sini kita copy dari insert, kemudian di sini kita paste. Kalian bisa ditutup. Nah, oke, jadi kita akan buat cara, bisa bang menggunakan caranya si Next.js gitu dalam pembuatan si formnya gitu. Jadi di sini teman-teman bisa hapus dulu yang bagian ini kirim data dan lain sebagainya. Nah, ini kita hapus dulu karena kita nggak pakai nih. Kemudian di bagian formnya kan nama nomor telepon input value. Oke, ini kita bisa hapus dulu input value kita hapus. Di sini juga value kita hapus. Kemudian on change-nya juga. Jadi kita nggak pakai on change nih. Oh, sorry, ini sampai sini. Sini, kemudian di bagian sini juga sampai on change dihapus. Kemudian di sini nggak ada on submit juga nih. Jadi kita hapus juga. Ini kita save. Kemudian di sini tambah supplier. Oh ya, sekalian ya. Jadi bagian supplier di sini linknya kita ubah. Ini kita ganti jadi supplier. Save. Nah, di sini kita klik. Nah, kita masuk ke halaman si supplier/insert di sini. Oke, jadi untuk supplier kan berdasarkan datanya. Kita coba lihat dulu. Jadi data si supplier itu dia terdiri dari nama sama telepon juga. Jadi mirip ya. Di sini tinggal ganti aja supplier, kemudian sama nomor teleponnya aja gitu. Nah, oke, di sini udah. Nah, kita akan selesaiin si formnya di sini gitu. Jadi kalau form dari Next.js itu agak berbeda gitu caranya dengan dengan cara JavaScript atau cara React.js gitu. Dia lebih mirip ke caranya si HTML gitu. Jadi di sini kita
ketikkan action, yang mana intinya adalah action itu apa yang setelah diklik. Jadi pada saat tombol submit itu diklik, action apa yang dilakukan gitu. Nah, action yang dilakukan adalah kita ke slash API slash apa supplier slash insert gitu. Jadi langsung digunakan di action di sini. Kemudian di sini kita juga masukin methodnya. Methodnya adalah post gini. Nah, oh ya sebelumnya kita belum buat ya untuk API sih suppliernya. Jadi supplier baru ada index. Oke, kita buat dulu juga ya. Di sini kita insert.js juga. Karena ternyata belum dibuat di API-nya juga. Gitu. Jadi ini kita copy dulu aja. Masukin di supplier. Nah, di sini kan untuk ininya sama nih. Titik slash db. Lib db. Nah, ini. 3 oke. Methodnya post. Nah, di sini kita ganti supplier underscore nama, supplier underscore telepon, request body. Ini juga sama, kita buat sama aja ya, jadi nama sama tel. Nah, ini insert intonya supplier, kemudian di sini supplier nama sama supplier telepon. Nah, jadi ini juga alasannya kenapa saya lebih suka kalau penamaannya itu dibuat kayak gini. Jadi misal tabel karyawan, berarti nanti isinya ada karyawan nama, karyawan ID, karyawan telepon, karyawan alamat, dan lain sebagainya. Jadi selalu diawali dengan si nama tabelnya. Jadi supaya developer lain juga itu lebih pahamnya lebih cepat, karena tinggal lihat, oh ini tuh dari tabel ini tuh dari tabel ini, dan seterusnya gitu. Tapi ini penamaan aja ya, jadi teman-teman bebas mau namanya dibuat kayak apa gitu. Oke, di sini insert into supplier udah, value bla 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 udah. Di sini kita coba error menambah data supplier gitu. Oke, jadi save. Sini jadi ya untuk si insert into supplier gitu, untuk nambah data dari supplier. Oke, kita kembali lagi ke supplier insert. Jadi kita kembali ke halaman websitenya. Oke, jadi teman-teman coba buka di dokumentasinya, kemudian teman-teman ketikkan aja form gitu. Nah, di sini ada yang namanya building forms with Next.js. Nah, di sini juga udah ada penjelasan gitu gimana cara teman-teman buat pakai si Next.js khususnya untuk bagian formnya. Jadi gimana cara si Next.js itu dia menghandle form yang kita buat gitu. Di sini ada yang menggunakan sorry, di sini bagian sini. Jadi cara Next.js, kemudian juga cara React.js atau yang pakai JavaScript. Jadi kalian JavaScript itu yang udah kita lakuin ya. Di sini kita pakai, ada bisa bilang kita pakai handle gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di sini si form dia pakai on submit. Jadi di sini kita ada on submit, itu apa yang akan dilakukan itu sama kayak yang kita buat. Kemudian di sini datanya itu ditangkap gitu dan seterusnya. Jadi itu cara dari JavaScript atau bisa bilang si React.js. Nah, kalau si Next.js itu sendiri dia tuh lumayan simple gitu. Jadi teman-teman langsung aja ya langsung actionnya itu diisi. Di sini actions diisi ke arah API kita. Jadi actionnya itu kemana? Slash API, slash supplier, slash insert. Kemudian methodenya jangan lupa post gitu. Kemudian di sini ada di sini kita pastiin sih nama sama ID-nya. Jadi khususnya name ya. Name-nya itu misal di sini nama. Kemudian di input yang ini dia nomor telepon, jadi tel gitu. Nah, di sini si name-nya itu harus teman-teman sesuaikan dengan yang nangkep nanti. Maksudnya itu yang di bagian supplier insert ini, bagian body ini harus sama. Jadi nama sama telepon ini yang di sini itu di yang dua ini dia harus sama dengan yang ada di name di bagian form ini gitu. Supaya nanti pada saat dikirim, di submit, itu nanti datanya berhasil ditangkap oleh si API-nya gitu. Oke. Oke, ini sekarang kita coba ya si oh ini tuh supplier ya. Oh, supplier gitu. Kita save. Oh, sorry. Oh, iya, salah. Oh, oke, di sini saya salah naruh. Sorry. Ini karyawan, ini hapus dulu.
Ini kita simpan dulu aja. Oke, di sini untuk formnya saya salah naruh ya. Ini harusnya yang karyawan. Kenapa saya taruh di sini? Bentar. Oke, ini value. Nah, ini untuk si tadi karyawan ya. Oke, salah. Sorry. Ini karyawan. Ini API. Karyawan insertnya. Oke, ini untuk insertnya. Kemudian supplier. Oke, karyawan ditutup. Supplier dibuka. Insert. Oh, udah bener. Ya, udah bener. Sorry. Nah, ini untuk supplier insert. Nah, jadi di sini teman-teman, yang penting di sini bagiannya adalah action, kemudian methodenya, kemudian jangan lupa kasih namanya. Jadi namanya itu harus sesuai dengan si body. Jadi request.body. Nama sama .telepon gitu. Jadi itu harus disamain. Oke, kalau sudah kita coba gini, kemudian kalau misalnya kita di sini, jadi kalau supply itu kan dia baru satu ya, Bambang Wijaya. Kita coba tambah. Misal namanya adalah Budi Setia Budi gitu. Kemudian untuk nomor tabnya 0899999999 gitu. Kemudian klik submit. Nah, di sini affected rows nih. Jadi berhasil masuk datanya. Kemudian kalau misalnya di sini kita cek supplier. Nah, di sini muncul nih si data yang kedua, si Budi Setia Budi. Jadi kita berhasil nambahin data dari form yang ada di sini, kemudian diarahkan ke API. Jadi action di sini itu kan ngarahin nih, dia ngarahin ke si API-nya, kemudian diolah gitu SQL-nya, jadi query-nya dijalankan, datanya berhasil ditambahkan ke database gitu. Nah, kemudian di sini yang perlu dicatat mungkin teman-teman perhatikan ya. Jadi di bagian tadi waktu API, kemudian di bagian insert itu dia responsnya itu dia masuknya ke apa namanya? Dia masuknya ke halaman API gitu. Jadi dia nampilin waktu respon suksesnya berhasil gitu. Nah, biasanya kan kalau misal kita setelah nambah data ke, jadi ada form, kita tambah data, itu kan ada beberapa hal yang biasanya terjadi. Bisa kita kembali ke halaman tambah, bisa jadi kita di direct ke halaman tertentu, dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau dia action kayak tadi, kalau misal kita pakai metode dari Next.js, kita di sini API-nya kita rubah. Jadi kita bukan kirim data lagi dalam bentuk API, tapi kita harus ganti nih responsnya itu bukan pakai respons kayak gini, tapi kita pakai yang dari Next.js. Jadi kalau teman-teman coba cari respons helpers lagi, di sini ada yang namanya ini. Sorry, di sini ada yang redirect gitu. Jadi redirect ke specific path. Jadi kita coba cek ya. Di sini ada redirect. Jadi redirect ke mana gitu. Nah, di sini kita akan coba ya. Jadi redirect ke, nah di sini ada muncul destination-nya ke mana gitu. Jadi misal kita ini string, kita slash supplier gitu. Jadi pada saat kita nambah data itu otomatis dia kembali ke halaman ini gitu. Kita coba. Di sini kita kasih nama siapa ya? Cici gitu ya. Kemudian di sini 0987654321 gitu. Nah, kemudian kita klik submit. Nah, dia akan langsung diarahkan si Next.js akan langsung mengarahkan kita ke halaman slash supplier. Di sini juga data si Caca Cici itu berhasil ditambahin di sini gitu. Jadi itu cara insert menggunakan caranya Next.js, dan bisa dibilang caranya Next.js itu adalah cara
yang mana kita itu mengandalkan atau menggunakan dari server side gitu atau dari sisi server. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalau misal kita pakai si waktu di contoh kita menggunakan yang karyawan, waktu kita insert itu bisa dibilang semua di-handle di halaman klien. Jadi di halaman website itu semua di-handle karena bisa bilang kan kita pakai JavaScript nih. JavaScript itu waktu server nyala itu dijalankan di klien, yang mana kalau misal teman-teman di konsol bisa dibilang ada JavaScript di web browsernya user gitu kan. Jadinya kode-kode yang ada di halaman karyawan tadi itu dia didesain supaya dijalankan di sisi klien gitu. Jadi sehingga bisa dibilang kita lebih bisa kontrol dia mau gimana gitu. Jadi kayak misal waktu di sini pada saat kita kirim data itu kita bisa mencegah si halaman itu supaya dia nggak pindah kemana-mana gitu. Jadi pada saat kirim data ya udah eh, stay nggak ada reload langsung tampil aja gitu. Jadi keuntungan dari pakai cara JavaScript itu dia cepat karena pada dasarnya semua kode-kode JavaScript itu udah ditaruh di web browsernya user gitu. Jadi waktu ganti-ganti komponen itu dia langsung ganti aja, cepet gitu. Jadi kalau JavaScript dia kan mengandalkan DOM tuh. Jadi setiap komponen ada yang ditampilkan, kemudian kalau misal ada yang dihilangkan atau diganti, ya udah si DOM-nya aja yang diutak-atik gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama server. Nah, sebaliknya kalau misal teman-teman pakai caranya si Next.js, itu dia ngandelin server side scripting. Jadi ngandelin bagian server gitu. Jadi pada saat sekalian saya buka ya. Nah, jadi pada saat kita atau user itu submit form gitu ya misal. Jadi pada saat submit itu kita akan diarahkan ke halaman ini gitu. Jadi langsung pada saat diklik nanti muter tuh ataupun si web browser tuh dia pergi ke si action, arah si actionnya tuh kemana gitu. Nah di sini kan slash API supplier insert gitu. Jadi dia pergi ke API kita. Kemudian si data yang ada di dalam form tadi itu dibawa keluar dari web browser. Jadi dari web browser data itu dibawa keluar arahnya kemana ke server. Nah di server itu kan ada si API kita. Di situ diolah. Nah kemudian dari server itu dia pinginnya ngasilin apa. Misal tadi redirect, oh berarti dari server merintah halaman itu di redirect atau dipindah halaman. Otomatis si halaman itu dia akan pindah halaman gitu sesuai dengan arahnya. Nah, kalau misal redirectnya nih, redirect, sorry, kita ke API, insert. Nah, ini kan kita bisa redirectnya ke supplier. Kalau misal kita redirectnya juga ke insert nih, berarti dia sama dong dengan si cara JavaScript. Secara hasil, ya dia sama gitu. Sama-sama ngarahin kita ke halaman insert. Tapi bedanya kalau misal teman-teman tanya masalah kecepatan, yang lebih cepat tuh yang mana? Jawabannya adalah yang caranya React.js gitu. Karena semua file JavaScript itu udah ditaruh di browsernya para user. Jadi tinggal DOM-nya aja yang main. Karena cuma DOM-nya aja yang main, pergantian elemen antara satu dengan yang lainnya itu cepat gitu. Jadi nggak ada kita perlu ke server terus balik lagi gitu nggak ada. Belum nanti kecepatan WiFi atau koneksi si user gitu. Nah kalau si caranya Next.js itu kan kita harus ke server tuh. Jadi bisa jadi lama tergantung WiFi user gitu. Nah, tapi kemudian apa untungnya nih kita pakai caranya Next.js? Untungnya adalah karena kita nggak bawa semua file JavaScript-nya ke web browser dari user. Nah, jadi aplikasi kita itu jadi nggak berat di user gitu. Jadi aplikasi user tuh menjadi lebih ringan karena file-file JavaScript itu dia tetap ada di server, nggak dibawa ke web browsernya si user gitu. Jadi itu bedanya kenapa ada cara JavaScript atau cara React.js, kemudian ada juga cara Next.js gitu. Nah, pada dasarnya caranya Next.js itu dia lebih mirip ke cara yang bisa kita lakukan dengan file HTML asli. Jadi HTML sama PHP itu konsepnya mirip dengan si Next.js ini gitu. Jadi itu sedikit tambahan gitu ya, info mengenai apa bedanya dan juga penjelasan mengenai si cara JavaScript atau cara React.js
versus caranya Next.js gitu. Oke, jadi untuk video kali ini mungkin cukup sekian dulu ya. Jadi kita di sini lebih berfokus ke menjelaskan mengenai bedanya gitu, bedanya antara kita pakai cara si React.js yang mana itu dia main-main di DOM ya. Jadi setiap pergantian dari form, kemudian ke hasil, kemudian ke arah halaman selanjutnya itu lebih cepat daripada Next.js yang mana dia harus ke server. Tapi si React.js tuh dia jadi lebih berat dibanding si Next.js karena Next.js filenya itu nggak ditaruh di eh, web browsernya si user gitu. Jadi eh, itu dulu untuk video kali ini penjelasannya. Nah di video selanjutnya nanti kita akan lanjutin lagi. Kita udah nambahin, sorry ini karyawan dan supplier. Jadi kita udah buat daftar untuk semua, kemudian kita udah insert. Nah tinggal nanti kita akan buat si update-nya gitu. Jadi kita masuk ke halaman detail dari supplier, kemudian di situ kita bisa isi atau kita update datanya. Nah, kemudian nanti kita akan pakai cara Next.js lagi gitu. Nah, nanti kita akan lihat apakah ada perbedaan lagi dengan cara update dari menggunakan React.js gitu. Jadi itu dulu. Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih.